Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnul Timabul Ginting, NIM 202021-096, jurusan PAI Unit 3. Alamat di Desa Barongkresap, berada di Brastagi, Tanah Karo. Nah, judul pembahasan saya adalah yang berjudul Metodologi Studi Sejarah Islam. Nah, apa sih arti dari sejarah itu? Sejarah berasal dari bahasa Arab itu, yaitu syarotun, yang berarti pohon. Nah, yang dimaksud dengan sejarah itu berarti itu kata yang berkembang kemudian menjadi akar, keturunan, asal-usul, riwayat, dan silsilah. Nah, sejarah merupakan kejadian yang terjadi pada masa lampau, baik berkaitan dengan sosial, pendidikan, dan apapun yang benar-benar telah terjadi. Metodologi studi Islam ini memiliki tiga fungsi sejarah, yaitu fungsi-fungsi yang pertama itu adalah fungsi rekreatif, fungsi inspiratif, dan fungsi instruktif. Yang dimaksud dengan fungsi rekreatif itu adalah sejarah sebagai pendidik keindahan, sebagai pesona perlawanan. Hanya pada fungsi rekreatif ini merupakan pada upaya untuk menumbuhkan rasa senang untuk belajar dan menulis sejarah. Nah, kalau kita mempelajari, yang dipelajari berkaitan dengan sejarah naratif dan isi kisahnya yang mengandung hal-hal yang terkait dengan keindahan, dengan romantisme, maka akan melahirkan kesenangan estetis tanpa beranjak dari tempat duduk. Seseorang yang mempelajari sejarah dapat menikmati bagaimana kondisi saat itu. Jadi seolah-olah seseorang tadi sedang berkreasi ke suasana yang lalu. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi rekreatif. Nah, yang kedua itu adalah fungsi inspiratif. Nah, fungsi ini terkait dengan suatu proses untuk memperkuat identitas dan mempertinggi dedikasi sebagai suatu bangsa. Dengan menghayati berbagai peristiwa dan kisah-kisah kepahlawanan, memperhatikan karya-karya besar dari para tokoh akan memberikan kebanggaan dan makna begitu dalam bagi generasi muda. Nah, karena itu, dengan mempelajari sejarah akan dapat mengembangkan inspiratif kita sendiri, imajinasi kita, dan kreativitas generasi yang hidup sekarang dalam rangka hidup berbangsa dan bernegara. Nah, fungsi inspiratif juga dapat dikaitkan dengan sejarah sebagai pendidikan moral, sebab setelah belajar sejarah, seseorang dapat mengembangkan inspirasi dan berdasarkan keyakinannya dapat menerima atau menolak pelajaran yang terkandung dalam peristiwa sejarah yang dimaksud. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi inspiratif. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang ketiga adalah fungsi instruktif. Nah, yaitu sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, sejarah dapat berperan dalam upaya penyampaian pengetahuan dan keterampilan kepada subjek belajar. Fungsi ini sebenarnya banyak dijumpai, tetapi nampaknya kurang dirasakan atau kurang disadari oleh kita sendiri, karena umumnya integrasi dengan bahan pembelajaran teknis yang bersangkutan. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi instruktif. Jadi, kesimpulannya adalah sejarah adalah langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian sejarah, tujuan dan metode sejarah adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang efektif, yang menilainya secara kritis, yang menyajikan suatu sintetis tertulis atau hasil yang dicapai. Nah, itu yang dimaksud dengan kesimpulan dari sejarah studi Islam. Sekian dari saya.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.